Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa bersama saya di DST Channel yang akan membahas tentang setting mesin garment. Sesuai dengan janji saya yang mana di video sebelumnya, saya akan menyampaikan dan memberikan tutorial setting overdeck di bagian looper, tiang jarum, tahanan jarum depan sama tahanan jarum belakang. Dan kondisi ini sudah saya lepas ya, semua sudah saya robas semuanya. Nah, yang dimana di bagian-bagian tersebut menjadi salah satu dari sebagian banyak penyebab terjadinya skip atau loncat di mesin overdeck. Ya, jadi kita mulai saja untuk setting yang pertama di tiang jarumnya dulu. Untuk setting tiang jarum itu ada baut penjepitnya untuk nyeting ya, yaitu di sini. Jadi ketika kita setting, ini baut bisa kita kencangkan setelah ukuran yang kita tentukan sudah benar. Oke. Baik, pertama-tama kita pasang dulu deklatnya, tataban, atau bisa saja disebut needle plate. Kita pasang dulu pakai baut. Oke, kita putarkan si needle clamp atau tiang jarum sampai top paling atas. Nah, setelah itu kita ukur ketinggian jarum ke deklat atau tataban kurang lebih 8,5 sampai 9 mili. Ini alatnya bisa dibuat manual ya, bisa pakai bahan-bahan yang kaku, bisa dibuat sendiri ini. Oke, setelah pas sesuai dengan ukuran, jangan lupa kencangkan sedikit bautnya, jangan terlalu kencang, kencangkan aja sedikit, karena setelah setting ini kita akan setting center atau kelurusan antara lubang jarum ke jarum ke lubang deklat. Oke, turun. Nah, kita perhatikan antara jarum ke lubang-lubang deklat itu harus persis sama jaraknya, jangan sampai ada yang miring ya. Kita usahakan harus sama.
Oke, setelah dirasa sama, baru kita kencangkan kembali baut yang ada klemnya. Kencangkan. Oke, setting tiang jarum sudah selesai ya. Setting tiang jarum sudah selesai. Oke, berikutnya kita akan setting di bagian looper. Kita buka dulu. Oke, untuk pasang looper kita nggak bisa digoyang ke kanan atau kiri karena di sini sudah ada knob ya, sudah ada coakannya. Jadi ketika kita pasang, kita pasang, harus pas ya, baru kita kencangkan. Oke, kita lepas dulu tahanan jarum bagian depannya supaya lebih jelas untuk penyetingannya. Nah, untuk nyetingnya, ketika jarum turun ke top paling bawah, di sini ada jarak antara looper, antara ujung looper ke jarum itu 3,5. Untuk cara ngukurnya kita bisa gunakan kunci L3 ya, kunci L3. Kita gunakan kunci L3. Kalau kita dorong sedikit. Nah, namun karena kita setting di 3,5 atau 3 mili lebih, kita bisa kasih longgar sedikit dari kunci L3 ini. Oke, sudah dirasa cukup jaraknya antara 3,5 mm antara jarum ke ujung looper. Lalu kita setting kerapatannya. Untuk menyetel kerapatannya, di sini ada di bawah dudukan looper ada baut. Nah, ini bisa digeser. Kalau kita putar ke kanan, maka dia akan bergerak ke arah depan kita. Tapi kalau kita geser ke
putar ke sebelah kiri, dia akan mundur ke arah kita ya. Oke. Oke, ketika jaraknya sudah didapat 3,5, kita setting kerapatannya. Kerapatannya sendiri untuk jarum pertama, ini harus 0,0 kerapatannya, 0,0. Jadi hampir tidak ada celah, tetapi tidak bertabrakan ya. Dan untuk ujung ke jarum yang paling kiri itu ada celah 0,05, kurang lebih ya. Oke. Ketika kita setting di jarak antara looper dan jarum di 3,5, ataupun kalau toh memang bisa lebih 3,8, itu secara otomatis settingan ke lubang-lubang jarum itu akan pas, akan di atas lubang-lubang jarum. Oke, setelah kerapatannya pas, ukuran dan jarak-jaraknya pas, lalu kita kencangkan baut tiang looper. Oke, kita cek kembali. Oke, kerapatannya. Oke. Oke. Nah, setelah kita setel tersetting looper dengan jarum, berikutnya kita setting tahanan jarum paling belakang. Tahanan jarum paling belakang. Ya, yang ini ya. Untuk setting tahanan jarum paling belakang, itu kita turunkan tiang jarum ke top paling bawah.
dan tinggi dari tahanan jarum itu harus rata dengan si bantalan atau garis lekukan tahanan jarum itu harus sejajar dengan lubang jarum yang paling kanan. Oke. Kasih penerangan sedikit. Setelah dirasa cukup, kita kencangkan sedikit supaya tidak berubah. Nah, oke. Baru kita setting baut yang kedua. Kita kencangkan sedikit. Kita putar kan wheelnya. Dia ngedorong atau tidak. Jangan sampai posisi pas tiang jarum ke atas, jangan sampai si tahanan jarum tuh ngedorong ke jarum, karena akan mengakibatkan kerapatan looper dengan jarum akan semakin menjauh. Kita dorong sedikit ke belakang atau ke depan arah kita sampai betul-betul posisi tahanan jarum menahan dengan sempurna. Oke, pas. Setelah dirasa cukup, baru kita kencangkan baut-bautnya. Ditahan sedikit supaya tidak menggeser. Oke, kita cek lagi. Apakah berubah atau tidak? Oke. Sip, cukup. Nah, setelah tahanan jarum belakang selesai, terakhir kita akan pasang tahanan jarum
depan yang nempel di bagian looper yang ini ya. Nah, untuk setting tahanan jarum bagian depan, jaraknya 0,2 ya kerapatannya ya. Nah, dari sini 0,2 mili. Dorong sedikit, jangan sampai kena. Oke. Nah, setelah dirasa cukup, baru kita kencangkan bautnya. Tahan. Kita cek kembali. Oke, setelah semuanya terpasang dan semuanya disetting, kita dibiasakan harus cek semua baut-baut yang kita setting dari tadi, karena dikhawatirkan ada yang terlewat atau yang masih longgar dan akan mengakibatkan fatal nantinya. Oke, setting tiang jarum, looper dan tahanan jarum ini sudah selesai, dan demikian tutorial setting mesin overdeck di bagian tiang jarum, looper dan tahanan jarum. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.